Terima kasih kepada pembicara pertama untuk membuka debat. Untuk membuka kasus dari tim oposisi pembuka, saya panggilkan pembicara pertama dari tim oposisi pembuka. Here. Suaraku kedengeran nggak? Di aku sih agak kecil. Yang lain gimana? Iya, agak kecil, Kak. Cek, udah kedengeran tuh? Mungkin bisa agak kuat lagi gitu. Ya, enak. Cek. Oke, definitely better lah. Oke. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Oke, terlalu bermain aman ketika mereka mengatakan bahwasannya seakan-akan kebijakan ini bakal gampang saja terrealisasi, namun mereka tidak pernah memberikan karakteristik bagaimana problematika yang akan ada terjadi ketika kamu membawakan kasus tersebut, Dewan Juri kami hormati. Contoh sederhana, rejection dari masyarakat yang sangat besar. Kita harus menyadari bahwasannya karakteristik masyarakat adalah bagaimana masyarakat tersebut adalah masyarakat yang konservatif, apalagi Indonesia, Dewan Juri kami hormati. Kita berbicara tentang value Indonesia, yang mana Indonesia sangat menolak keras dengan adanya hal tersebut, Dewan Juri kami hormati. Dan orang-orang konservatif tidak semudah yang dibayangkan tim opening, yang mana sangat mudah dirubah dan sangat akan mudah untuk menerima kebijakan atau tempat-tempat hitam tersebut, Dewan Juri yang kami hormati. Ya, kami menyepakati bahwasannya saat ini pasca pandemi Indonesia sedang berada di krisis ekonomi kita stagnan, bahkan cenderung defisit, Dewan Juri kami hormati. Tapi kami tidak sepakat ketika harus ada pariwisata hitam di Indonesia, karena kami pikir status quo saat ini lebih dari progresif, karena saat ini contoh Indonesia memiliki pariwisata melimpah ruah. Bahkan status quo saat ini pemerintah sudah membuat kebijakan yaitu program 10 pariwisata Bali baru, yang mana menunjukkan progresivitas dari kampanye atau dari pariwisata Indonesia sudah lebih baik, Dewan Juri kami hormati. Pemerintah harus mampu membuktikan, pertama, kenapa pada akhirnya rejection tidak akan ada di sisi mereka. Yang kedua, kenapa pada akhirnya harus membuktikan electoral damage tidak akan terjadi di sisi mereka, dan kenapa likelihood di sisi mereka ekonomi akan tercapai ketika tidak ada penerimaan dari masyarakat. Dewan Juri kami hormati. Hal itu menunjukkan bahwasannya kasus pemerintah sangat lemah, Dewan Juri kami hormati. Mereka mengatakan bahwa saya akan mengambil posisi ketika ada kampanye konvensional akan tetap ada, Dewan Juri kami hormati. Justru ketika mereka mengambil kedua ini akan melunturkan progresivitas konvensional yang ada saat ini. Kenapa? Pada akhirnya pemerintah tidak akan fokus, Dewan Juri kami hormati. Mengapa? Pertama, mereka harus tetap mengkampanyekan pariwisata konvensional. Kedua, mereka harus fokus bagaimana menghalau atau menghadapi demo-demo atau aktivis-aktivis yang menolak dari kebijakan tersebut, Dewan Juri kami hormati. Yang mana pada akhirnya kedua benefit yang ingin dicapai oleh tim oposisi pemerintah tidak akan pernah tercapai, Dewan Juri kami hormati. Oleh karena itu, dalam pidato kali ini, dua hal yang akan saya bawakan. Pertama, apakah ini dapat dijustifikasi untuk kita membuat pariwisata hitam di Indonesia? Yang kedua yaitu berbicara tentang efektivitas dalam hal peningkatan ekonomi, Dewan Juri kami hormati. Masuk ke poin pertama, bagaimana apakah ini dapat dijustifikasikan atau tidak, Dewan Juri kami hormati. Mari kita berbicara tentang karakteristik masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih memegang kuat value, culture, yang mana atau agama yang mana menunjukkan mereka sangat konservatif, Dewan Juri kami hormati. Di mana dengan membuka pariwisata hitam ini akan bertolak belakang dengan interest masyarakat itu sendiri, Dewan Juri kami hormati. Contoh, status ketika ada tempat-tempat warung remang-remang atau tempat prostitusi yang ilegal, ada banyak kelompok, contohnya seperti FPI atau emak-emak atau kaum remaja masjid yang mana pada akhirnya menghancurkan tempat-tempat tersebut, Dewan Juri kami hormati. Hal itu membuktikan bahwasan hal ini akan sulit untuk tercapai, Dewan Juri kami hormati. Namun lebih lanjut, mari kita berbicara tentang nature pariwisata tersebut. Mari kita berbicara pariwisata tidak hanya berbicara tentang hiburan, tapi pariwisata berbicara tentang bagaimana kita bisa sharing knowledge dan value dari negara tersebut, Dewan Juri kami hormati. Dengan wisata hitam ini nggak sesuai dengan value Indonesia, Dewan Juri kami hormati. Value Indonesia contohnya seperti Indonesia saat ini sudah dikenal dengan bahwasannya keindahan alam yang sangat baik dan lain sebagainya, budaya yang begitu banyak, Dewan Juri kami hormati. Pariwisata inilah
yang menjadi value seharusnya kita kembangkan, Dewan Juri yang kami hormati, sebagai Indonesia Dewan Juri yang kami hormati. Bayangkan di sisi mereka ketika kita membelah fokus kita ke konvensi wisata hitam, pada akhirnya ini akan melunturkan progresivitas yang ada Dewan Juri yang kami hormati. Namun lebih lanjut, mari kita berbicara tentang efektivitas, bagaimana yang akan menunjukkan efektivitas dalam hal pembangunan ekonomi Dewan Juri yang kami hormati. Di sisi mereka mengatakan bahwasannya, oh ini akan memperbaiki ekonomi, tapi mereka tidak menjelaskan likelihood di mana proses bagaimana wisata hitam tersebut dapat menjadi salah satu sumber penghasilan atau memperbaiki ekonomi. Respon pertama, mari kita berbicarakan parameter suatu kebijakan dapat efektif. Parameter kebijakan dapat efektif adalah adanya dukungan dari masyarakat Dewan Juri kami hormati. Bayangkan di sisi mereka, ketika value di Indonesia sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka mau. Apakah hal ini akan terjadi dukungan dari masyarakat Dewan Juri kami hormati? Kami rasa tidak. Dukungan tersebut akan pernah terjadi ketika value yang dihasilkan lain Dewan Juri yang kami hormati. Tentu saja ini permasalahan yang akan terjadi adalah pertama, adanya kerusuhan, demo besar-besaran, yang mana sekuritas dari negara tersebut akan terganggu Dewan Juri yang kami hormati. Lebih lanjut, mari kita berbicara bagaimana parameter agar kita bisa menarik interest wisatawan untuk datang ke Indonesia Dewan Juri yang kami hormati. Parameter utama adalah bagaimana wisatawan mau datang ke Indonesia adalah sekuritasnya Dewan Juri kami hormati. Bayangkan ketika tingkat keamanan kita lagi chaos, apa mungkin orang-orang di orang sana akan mau datang ke Indonesia yang mana ini akan mengancam keselamatan dia Dewan Juri kami hormati. Yang pada awalnya mereka ini bertujuan untuk mendapatkan refreshing atau sebagainya, yang akhirnya mereka akan mendapat intimidasi dari orang-orang sekitar Dewan Juri kami hormati. Ini membuktikan bahwa efektivitas yang mereka tawarkan tidak akan pernah tercapai Dewan Juri kami hormati. Bandingkan di proposal kami, yang mana proposal kami menawarkan bahwasannya status quo saat ini progresif, di mana kita memaksimalkan potensi yang ada, yang mana saat ini sudah inline dengan tujuan-tujuan masyarakat dan interest masyarakat. Mengapa? Value atau pariwisata yang ditawarkan di sini adalah bagaimana bisa memblow up objek atau sudut pandang setiap wilayah Dewan Juri kami hormati. Contoh, Bali terkenal dengan budaya dan pantainya, yang mana tersebut menjadi ciri khas pariwisata tersebut Dewan Juri kami hormati. Artinya, hal ini akan mendapat dukungan dari masyarakat yang lebih besar Dewan Juri kami hormati. Karena pada akhirnya, ketika dukungan masyarakat besar, ini akan lebih mudah untuk mengatur kebijakan Dewan Juri yang kami hormati. Oke, di sisi kami, mungkin pada akhirnya masih ada kebijakan-kebijakan yang tidak maksimal. Yang harus diperlakukan adalah bagaimana kita memaksimalkan kebijakan tersebut, mengefisiensikan kebijakan tersebut, bukan malah menghancurkan kebijakan tersebut dengan wisata haram tersebut Dewan Juri atau wisata hitam tersebut Dewan Juri kami hormati. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwasannya efektivitas dalam hal economic growth akan lebih better di sisi kami Dewan Juri kami hormati. Karena pertama, sekuritas atau tingkat keamanan lebih besar di sisi kami yang pada akhirnya akan mudah menarik wisatawan. Kedua, value tentang wisata alam dan sebagainya menjadi tolak ukur atau menjadi parameter penting dari setiap wisatawan tersebut Dewan Juri kami hormati. Oleh karena itu kami bangga untuk menolak. Terima kasih untuk pidatonya. Untuk menutup kasus dari tim Opening Government, saya tanyakan untuk Oke, terima kasih. Untuk melanjutkan kasus dari tim oposisi pembuka, dipersilakan. Kak Agung, timernya ya. Ya, siap Kak, maaf Kak. Halo, apa suara saya terdengar dengan jelas? Yuk, terdengar. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan preferensi dalam menerima POI. Saya hanya menerima POI dalam fitur chat saja. Baik, maaf sebentar. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, ketika tim pemerintah mengatakan bahwasannya wisata hitam akan dibangun di kawasan tertentu seperti Bali misalnya, argumentasi ini sangat bias dan sangat memberatkan tim oposisi. Karena mengapa? Seperti yang kita ketahui sedari dulu, Bali adalah kawasan wisata dan masyarakat Bali sudah terbiasa dengan wisata hitam tersebut. Selain itu, argumen ini sangat mensimplifikasi masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia pasca pandemi dengan hanya berfokus pada Bali saja. Lalu bagaimana dengan daerah-daerah lain? Apa solusinya? Mengingat provinsi lain juga tidak kalah terdampaknya oleh pandemi daripada Bali. Dan Indonesia bukan hanya tentang Bali.
Aceh juga bagian dari Indonesia, Padang juga bagian dari Indonesia, yang mana provinsi-provinsi tersebut juga tidak kalah cantiknya dengan Bali, juga tidak kalah objek wisatanya dengan Bali. Dan kemudian tim pemerintah hanya berkutat pada retorika mereka bahwasanya masyarakat Bali sudah terbiasa, masyarakat Bali bisa mentolerir hal-hal yang bisa mentolerir perilaku bully tersebut, perilaku turis tersebut. Sebenarnya tidak demikian. Sebenarnya masyarakat tidak Bali tidak senyaman itu dengan habit turis di Bali. Banyak sekali kasus-kasus di mana masyarakat Bali resah terhadap ulah turis Bali. Contohnya beberapa waktu ini ada turis Bali yang mengupload suatu video seks, suatu video pesta seks di akun TikToknya. Masyarakat Bali juga resah terkait hal itu. Karena mengapa? Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Bali itu sendiri. Baik, masuk ke poin sanggahan saya. Pertama, mereka menyatakan bahwasanya wisata hitam dibangun di kawasan tertentu seperti Bali. Seperti yang saya katakan tadi, Bali tanpa adanya wisata hitam sudah bisa mencukupi APBD-nya. Tanpa wisata hitam, Bali sudah dikenal di mata wisatawan dunia. Maka dengan hal ini, setelah pandemi, Bali akan mudah bangkit. Lalu bagaimana dengan provinsi-provinsi lainnya? Kita juga harus memikirkan itu seperti Aceh, Padang, dan lain sebagainya. Kedua, mereka juga menyatakan bahwasanya pasca pandemi banyak orang-orang di PHK. Sementara mereka memberikan contoh hanya berkutat pada Bali saja, membuka wisatawan hitam tersebut di Bali. Sementara seperti yang kita ketahui, Bali tidak mengandalkan APBD-nya pada sektor bisnis ataupun sektor perusahaan. Bali mengandalkan APBD-nya pada sektor wisata. Yang harus menjadi concern kita bukan Bali seharusnya, tetapi provinsi lain yang lebih mengandalkan APBD-nya pada sektor bisnis, yang mana banyak orang-orang di PHK seperti Sumut, Riau, atau bahkan Aceh. Apakah bisa wisata hitam tersebut dapat menjadi solusi di provinsi-provinsi tersebut yang notabene-nya masyarakatnya tidak setolerable Bali terhadap wisata hitam tersebut? Baik, masuk ke poin argumentasi saya. Saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu yang pertama justifikasi, dan yang kedua apabila saya mencukupi banyak waktu, saya akan membahas tentang HAM and benefit. Masuk ke poin argumentasi saya yang pertama. Satu, mengapa hal ini tidak justify, yang mana poin justifikasi ini nantinya akan sejalan dengan HAM dan benefit yang ditimbulkan dari regulasi ini. Mengapa hal ini tidak dapat dijustifikasi? Kita harus mempertimbangkan karakterisasi dari masyarakat Indonesia yang cenderung konservatif. Dan ini tidak pernah direspon oleh tim pemerintah. Dan kita juga harus memperhatikan kondisi politik di Indonesia yang tidak memungkinkan untuk hal ini dapat tercapai dengan efektif. Esensi dalam perdebatan kali ini adalah bagaimana kita mencari jalan yang terbaik dan paling efektif untuk mampu mendongkrak atau mengembangkan kondisi ekonomi di Indonesia pasca pandemi. Tetapi perbedaannya adalah dalam sisi kami sangat memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia itu sendiri, seperti masih progresif, yang masih konservatif, yang mana hal ini tidak dapat dibantahkan oleh tim pemerintah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya, dan sebagainya. Mungkin tim pemerintah akan mengatakan, lantas bagaimana dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Singapura, atau bahkan Malaysia yang mampu untuk memanfaatkan pariwisata hitam ini sebagai sumber penghasilan mereka. Perbandingan ini tentu sangat tidak mutually eksklusif, karena mengapa kondisi negara-negara tersebut jauh berbeda dengan kita, terutama kondisi politik. Dalam negara kita, kaum agamawan, dalam hal ini Islam, memegang peranan penting di negara kita, yang mana mereka tidak akan tinggal diam apabila wisata hitam ini digalakkan oleh pemerintah. Justru mereka pastinya akan bersifat menghancurkan, mereka akan berusaha untuk menghancurkan wisata hitam ini sendiri, yang mana kerugian yang dimunculkan akan hal itu akan lebih besar. Kita bisa melihat seberapa berpengaruh politik Islam dalam kontestasi politik di Indonesia, yaitu dengan kasus nyata dalam bagaimana strategi PDIP memilih Ma'ruf Amin untuk mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 misalnya. Hal ini membuktikan bahwasanya politik Islam itu sangat
signifikan pengaruhnya dalam perpolitikan di Indonesia. Kami sepenuhnya menyadari bahwasanya tidak semua masyarakat Muslim di Indonesia konservatif, ada juga yang progresif. Tetapi pertanyaannya seberapa besar seberapa besar kaum yang progresif itu? Kita bisa lihat seberapa banyak masyarakat Muslim Indonesia yang konservatif daripada progresif dalam kasus Ahok dan Habib Rizik misalnya. Ini adalah bukti nyata yang dapat menggambarkan kepada kita seberapa konservatif masyarakat Indonesia, yang mana hal ini tidak dapat dibantahkan, tidak bisa diadres oleh tim pemerintah sejak awal. Kemudian masuk ke poin harm and benefit. Kita melihat dengan adanya regulasi ini di mana pemerintah menggalakkan wisatawan hitam, hal ini akan berdampak pada ketidakstabilan nasional. Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat Muslim, mayoritas masyarakat Muslim. Tentu mayoritas masyarakat Muslim itu tidak akan tinggal diam ketika pemerintah menggalakkan wisata hitam tersebut. Karena mengapa? Karena karena wisata hitam tersebut menciderai nilai-nilai yang ada dalam agama Islam itu sendiri, dan hal ini tidak bisa diadres. Lalu dengan adanya ketidakstabilan nasional ini justru akan berdampak pada ekonomi Indonesia itu di kemudian hari. Kita tidak akan pernah bisa bangkit atau kita tidak akan bisa keluar dari keterpurukan ekonomi setelah pasca pandemi. Dengan demikian, dengan bangga kami menolak mosi hingga akhir perdebatan dan kami berhak memenangkan perdebatan ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Untuk menutup debat di tim opening, untuk membuka kasus di closing out, saya panggilkan pembicara pertama dari tim oposisi penutup. Tes, apa suara saya terdengar? Yep, terdengar. Oke. Ini nggak timer sendiri, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Kak, udah ready. Jika mau POI, chat aja, karena saya tidak yakin akan menerima POI juga, banyak hal yang ingin dibicarakan, tapi saya akan memprioritaskan engagement ke opening opposition. Saya akan memulai pidato dalam 3, 2, 1. Closing government masuk debat ini dengan tidak membicarakan benefit ekonomi yang terjadi di opening debate. Kenapa? Opening government, ketika yang ditawarkan opening government adalah revitalisasi ekonomi, ini juga tidak bisa dibuy karena mereka tidak pernah menjelaskan kenapa alternatif lain tidak bekerja. Seperti contohnya ada urban sektor, ada pinjaman Bank Dunia, ada hubungan bilateral, mereka tidak pernah membuktikan kenapa proposal ini satu-satunya cara. Di opening opposition, mereka berkata jika terjadi chaos juga tidak bisa melakukan revitalisasi ekonomi, bukan? Jadi ketika kita berbicara mengenai industri ekonomi, ini sangat prone terhadap externalities, bukan? Kami sebagai closing government akan menjadi satu-satunya aktor yang menawarkan benefit yang pasti terjadi regardless ada backlash dari konservatif karena kita melindungi orang-orang vulnerable yang sudah opt-in ke dalam industri ini dari lama. Beberapa setup penting dalam closing government. Pertama, kita akan melegalkan ini, artinya bakal ada dasar hukum, aturan, dan pengawasan dari pemerintah terhadap jalannya industri ini. Seperti contohnya ada UMR untuk prostitusi atau edukasi untuk pelanggan serta sosialisasi tentang perlindungan pekerja, bahwa mereka kasar, mereka akan bisa masuk penjara dan lain sebagainya. Problem di status quo adalah tidak pernah ada perlindungan yang pasti untuk orang-orang vulnerable ini. Ini debat third party. Jika kita bisa membuktikan bahwa benefit yang ditawarkan closing government adalah benefit yang paling menargetkan vulnerable actor, kita harus champion. 2 argumen dalam pidato saya. Pertama, kenapa kita harus melindungi dan meregulasi pariwisata hitam di status quo, dan yang kedua, kenapa industri ini sangat penting. Yang pertama, kenapa kita harus melindungi dan regulasi pariwisata hitam di status quo? 2 alasan. Kami rasa yang pertama, orang yang opt-in ke industri ini adalah orang yang sangat vulnerable. Mereka adalah orang-orang yang terkena himpitan ekonomi seumpama. Mereka orang-orang yang terkena kemiskinan struktural seumpama. Kami rasa orang-orang ini sangat vulnerable. 2 sub alasan. Pertama, kami rasa orang ini tuh powerless. Dia tidak bisa ngapa-ngapain kalau seandainya gajinya mereka dikasih sedikit seumpama, atau ketika mereka disiksa sama pelanggan mereka seumpama. Mereka tidak punya pilihan lain selain tetap stay dalam industri ini seumpama. Layer yang kedua, kami rasa mereka juga tidak bisa mencari alternatif untuk memprotek dia. Negara bahkan tidak menyediakan di status quo. Contohnya ketika dia digebukin preman dari perjudian. Kalau dia mau melapor, dia juga akan dipenjara, bukan? Jadi ada tendensi, ketika ada tendensi
kondisi akan mengharmful orang-orang ini, maka perlu banget adanya regulation. Tapi kenapa di status quo ini sangat problematik? Di kondisi normal, sangat kecil kemungkinan ada pembahasan tentang orang semacam ini di parlemen karena dua alasan. Pertama, karena ada eksistensi dari partai politik sayap kanan seperti PPP dan PKS, dan yang kedua, karena pemerintah sangat utilitarianism, yang artinya mereka akan selalu memiliki excuse untuk mendahulukan majority seumpama. Jokowi selalu ingin mendahulukan voter base dia seumpama. Lalu kenapa sangat mungkin pass policy di closing government untuk melindungi orang ini dalam parlemen? Inilah analisis yang tidak pernah dijawab opening government dan selalu ditanyakan oleh opening opposition. Opening government hanya berkata orang ini pragmatis, tapi tidak pernah menjelaskan bagaimana proses diskusi parlemen dan bagaimana kita bisa mengalahkan dan memfulfill demand political party sayap kanan. Kita memberi demand dan urgensi kepada pemerintah. Kenapa? Karena narasi yang akan kita sebarkan adalah orang konservatif harus ikut menyetujui ini karena ini demi kebaikan bersama. Ini tidak hanya menguntungkan orang-orang liberal yang bekerja dalam prostitusi ini juga atau perjudian ini juga, tapi dalam kondisi seperti ini juga akan memberikan tangible benefit kepada orang konservatif seumpama. Ini akan memberikan kita banyak pragmatic allies dan membuat demand ke pemerintah sangat besar. Kenapa analisis ini signifikan? Karena perpolitikan Indonesia sangat wishy-washy. Kita bisa melihat Jokowi sangat mengikuti tren dan demand yang ada di society. Ketika kita bisa meng-cater orang-orang konservatif dengan narasi-narasi bahwa mereka juga akan diuntungkan, kita akan memiliki allies yang besar di mana kita bisa mendemand Jokowi untuk mengikuti tren. Seperti contohnya dalam election yang pertama, dia ingin meng-cater liberal karena liberal belum memiliki voter base yang signifikan. Atau seperti tiba-tiba di election kedua, dia sway menjadi voter base religius dan konservatif karena dia merasa itu bisa memenangkan dia. Itu membuktikan selalu ada chance dalam perpolitikan Indonesia asal kita memiliki demand yang besar. Lalu kedua, kenapa industri ini sangat penting? Karena eksistensi industri ini akan selalu ada regardless ini pasca pandemi atau tidak. Lihat saja contohnya Sarkem atau Sunan Kuning. Dua alasan kenapa ini selalu ada. Yang pertama, karena tidak ada alternatif. Orang-orang seperti ini terkena dampak dari keadaan pasca pandemi seumpama karena lapangan pekerjaan yang sangat sempit atau ada structural barrier yang tidak mungkin mereka achieve untuk mendapatkan pekerjaan yang proper seperti pendidikan yang sangat rendah, hanya lulusan SD atau lulusan SMP. Pun mereka mau pursue beasiswa ataupun affirmative action itu juga tidak mungkin karena jumlahnya sangat limited dan juga masih berdasarkan merit seumpama. Ketika berbicara mengenai blue collar worker, ini juga sangat susah karena mungkin blue collar worker sangat underpaid seumpama dalam masa pandemi dan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk survive. Layer kedua, karena rata-rata orang yang memiliki industri ini adalah orang-orang yang powerful, seperti geng 7 macan atau 7 serigala, saya lupa namanya. Orang-orang semacam itu adalah orang-orang yang selalu menguasai industri ini, yang bisa memiliki kekuatan untuk melobi government seumpama. Orang-orang semacam ini yang selalu memiliki backup plan untuk men-sustain bisnis-bisnis keluarga mereka yang sudah turun-temurun, seperti prostitusi atau judi seumpama. Ataupun ada industri-industri semacam ini yang sudah menjadi culture ataupun bergerak dalam underground movement dan infiltration seumpama. Kami rasa hampir tidak mungkin untuk opposition masuk ke debat ini dengan berkata bahwa industri ini akan hilang. Maka dari itu, ketika framing yang disetujui semua chamber adalah industri ini tidak pernah hilang, at least yang bisa kita lakukan di closing government adalah melindungi orang-orang ini. Karena kita sudah memiliki momentum untuk bisa meng-cater dan menyebarkan narasi bahwa orang konservatif juga harus bisa ikut menyetujui ini demi kebaikan bersama seumpama. Ketika kondisinya kita tidak sedang dalam pasca pandemi dan kita melewatkan right momentum ini, kita tidak bisa lagi memberikan high demand karena kita tidak bisa mendapatkan allies pragmatik. Kita tidak bisa berkata lagi ke orang konservatif untuk join ke kita demi mendapatkan ekonomi benefit karena di keadaan normal orang-orang konservatif yang majority ini juga tidak suffer. Ketika berbicara mengenai konteks pandemi, regardless your ideology, regardless your social background, kamu akan tetap merasakan suffering sehingga ada tendensi buat kamu untuk bisa join. Tapi walaupun at worst scenario ini menjawab dan menegate semua skenario di bawah opening opposition. Kita harus mengorbankan orang-orang konservatif, kita harus mengorbankan orang-orang yang bekerja konservatif, mereka contohnya mogok kerja dan tidak mau bekerja, itu tidak apa-apa. Kenapa? Mari kita buat orang konservatif. Karakterisasi orang konservatif terlebih dahulu. Mereka adalah orang-orang yang most of the time tinggal di rural area. Lalu kenapa rural area tidak signifikan untuk pembangunan ekonomi? 3 alasan. Pertama, kami rasa ketika berbicara mengenai rural area tidak memiliki flexibility ekonomi untuk bisa mengekspand bisnis seperti company dan urban area in terms of ekonomi seumpama. Sangat susah untuk mengekspand hubungan bilateral dengan negara lain atau melakukan kegiatan ekonomi internasional. Yang kedua, kami rasa rural bisnis atau SME juga sangat prone to externalities karena mereka tidak memiliki backup plan seperti stocks atau saham ataupun branches seperti company multi internasional seumpama. Yang ketiga, kami rasa di konteks pasca pandemi, urban jauh lebih efektif dalam meningkatkan perekonomian karena pada akhirnya tren industrialisasi dan shifting to the online method sangat rising setelah pasca pandemi. Kami rasa ini 3 layer ini membuktikan kenapa pada akhirnya jika kita sampai harus mengsacrifice orang konservatif dan membuang mereka, itu tidak terlalu signifikan untuk
untuk revitalisasi ekonomi. Lalu kenapa urban people akan tetap cater di sisi kita? Ya karena urban people rata-rata orang majoritinya adalah liberal. Kamu tidak bisa masuk ke debat ini lagi dengan berkata bahwa oh akan banyak orang konservatif di urban, karena bahkan opening opposition agree dengan framing bahwa orang-orang yang liberal adalah orang seperti di Bali atau Jakarta. Kita bangga champion. Terima kasih kepada Gagal Champion LDBI untuk membuka kasus dari tim half closing, untuk membuka kasus dari tim closing oposisi. Saya akan pembicara pertama dari tim oposisi penutup. Oke, sebentar ya Kak. Untuk POI bisa di-unmute aja karena aku jarang lihat chat, takutnya nanti kelewat. Speech akan dimulai dalam 3, 2, 1. Pihak opening membawa perdebatan ini di zona nyamannya masing-masing. Ketika Oji setengah-setengah melakukan kampanye ini dengan bilang bahwa mereka hanya akan menggunakan kampanye wisata hitam di daerah yang dikenal wisatanya seperti Bali. Padahal contoh yang mereka sebutkan juga problematik. Begitu pula di OO, kurang mendalami secara praktikal mengapa wisata hitam ini tetap haram di Indonesia pada akhirnya. Maka dari itu, jangan beli sama sekali argumen yang telah disinggung oleh tim opening dan kami akan mengambil burdennya di situ. Begitu pula ketika kami mendengar argumen dari tim CG. Beberapa poin ada yang menarik bagi kami sehingga kami akan melakukan rebuttal terhadap CG terlebih dahulu. Di sini mereka mengatakan lagi-lagi mengenai peluang pekerjaan. Poin di OG dan CG, meskipun CG mengatakan hal ini berbeda, tapi tetap poin utama mereka adalah peluang pekerjaan. Tapi Dewan Juri yang terhormat, masyarakat lokal di sini perlu kami katakan akan terkungkung dan masuk ke perbudakan wisata hitam itu sendiri. Mengapa kami bilang ini perbudakan? Karena mereka tidak bekerja sesuai nilai atau value dalam dirinya sendiri. Tidak semua orang bekerja secara tulus di wisata hitam itu sendiri, apalagi mengingat traditional value yang ada di Indonesia. Terutama CG telah mention terang-terangan mengenai daerah yang sebetulnya mereka terkena kemiskinan struktural. Begitu juga di OG, mention bahwa daerah Bali. Sebenarnya banyak pertentangan soal daerah selatan yang terlalu western versus daerah utara tradisional di Bali yang sangat kontras. Kemudian, bila argumennya soal vulnerable actor seperti yang disebutkan CG, justru kita bisa lebih membuat mereka ini vulnerable ketika bekerja di wisata hitam. Betul, tadi disebutkan bahwa yang bekerja di wisata hitam nanti most likely adalah orang yang terkena kemiskinan struktural. Nah, orang yang terkena kemiskinan struktural ini kita harus lihat karakteristiknya. Justru orang-orang yang satu, konservatif, dua, less educated. Bagaimana tidak? Karena mereka selama ini teropresi, mereka tidak bisa berdebat memasukkan ini ke parlemen, maka mereka less educated. Sehingga CG menjadi munafik ketika mereka bilang mereka akan melindungi korban kemiskinan struktural ini. Move on ke bagian apa yang sesungguhnya akan CEO katakan di sini. CEO akan menjadi champion karena kami melihat ketakutan pihak government soal ekonomi sebetulnya bisa ditanggulangi dengan meningkatkan wisata lokal di Indonesia. Mereka menyimpulkan seolah-olah wisata lokal di Indonesia tidak dapat bersaing sama sekali dengan wisata hitam. Padahal kami percaya wisata Indonesia tetap kompetitif dengan wisata hitam itu sendiri. Mereka cenderung tergiur dengan apa yang good on paper, Dewan Juri yang terhormat. Mereka tidak melihat sama sekali bahaya apa lain dari traditional value yang diangkat oleh Indonesia selama ini. Selama ini wisata lokal di Indonesia itu sangat banyak, tapi memang kami akui kurang konservasi dan juga promosi. Lantas secara hitungan ya tetap akan sama saja. Misalnya di daerah Banten itu ada Merak, kemudian di daerah Jawa Barat ada sangat banyak wisata lokal. Ketika itu tempat-tempat itu bisa dimaksimalkan tanpa adanya wisata hitam, maka revenue yang mereka giurkan selama ini yang good on paper doang itu juga bisa terjadi secara maksimal. Seringkali pihak government lalai untuk memulihkan keadaan ini karena ya good on paper tadi. Kami melihat bahwa adanya tendensi kita lebih baik beralih ke wisata yang bisa promote lokal wisdom dan less harming kepada semua pihak. Solusi ini kami sebut dengan mekanisme membangkitkan wisata lokal yang sangat Indonesia, ya seperti misalnya menyingkirkan si wisata hitam yang diperdebatkan itu. Bagaimana hal untuk mencapai hal itu? 2 poin. Yang pertama, konservasi kembali kepada wisata lokal. Tapi konservasi ini tidak hanya secara fisik kayak benerin sawah-sawahnya, benerin tembok dan lain sebagainya. Kami di sini ingin welcome untuk investment luar kepada bagian wisata lokal itu sendiri tanpa wisata hitam itu sendiri, karena akan ada harm yang lebih besar yang akan kami jelaskan selanjutnya. Kemudian yang kedua, setelah semua telah terkonservasi dengan baik, ada banyak media promosi sekarang yang jauh affordable. Tapi sekarang
media promosi Indonesia, wisata Indonesia itu jauh dari sempurna. Misalnya saja kita bisa promosi di TikTok. Aku lagi di sini cek, semua orang nanti akan ke situ dan juga memanfaatkan influencer. Semua bisa ditanggulangi tanpa harus menggunakan wisata hitam yang good on paper itu, Dewan Juri yang terhormat. Terlebih lagi ketika kita lihat tujuan pariwisata Indonesia dan goal dari hal ini semuanya. Yang pertama, tujuan wisata Indonesia itu adalah mendayagunakan dan meningkatkan mutu objek pariwisata dengan budaya dipromosikan kepada turis. Tapi di sini ditekankan keunikan. Lantas kami berpikir kalau misalnya ada wisata hitam banyak di Indonesia atau menjadi opsi lah setidaknya. So, di sana kan di negara turis itu juga ada. Jadi ngapain mereka jauh-jauh ke Indonesia yang pada akhirnya, oh ya udah mereka ajeb-ajeb juga kok di sini. Cobalah kita berani untuk promosi ini wisata alam Indonesia, ini budaya Indonesia, memperkenalkan hal itu yang kita harus dobrak sedari awal. Sementara goals yang dari awal pihak opening lontarkan, kami sepakat bahwa untuk menaikkan revenue pemerintah Indonesia. Tapi kita ingin tanpa merusak nilai-nilai dan dampak buruk terjadi. Kenapa? Wisata ini berbahaya pada akhirnya, Dewan Juri yang terhormat. Kami mempunyai dua argumen. Yang pertama adalah mengenai prinsipal dan yang kedua secara praktikal. Secara prinsipal, kami tahu bahwa konservatifisme masyarakat Indonesia ini tidak bisa dihiraukan. Nah, kenapa pada akhirnya karakteristik masyarakat konservatif ini akan berbahaya bagi wisata hitam ini sendiri? Ya karena ini adalah main problem, main core di mana mereka tidak akan bisa jalan sebanding. Even if secara sosial mereka menerima keberadaan wisata hitam secara fisik. Kita lihat kembali sistem distribusi pendapatan Indonesia. Revenue wisata hitam dikatakan sangat besar nanti seperti yang mereka bilang. Tapi kalau terlalu besar dan jomplang dengan daerah lain, maka ini akan didistribusikan ke daerah lain. Ketika didistribusikan, akan ada protes dari masyaraat seperti jangan terima ini uang haram dan lain sebagainya yang nantinya membuat ketimpangan lebih unnecessary lagi di Indonesia. Lantas kenapa pada akhirnya budaya tradisional tidak bisa dihapuskan begitu saja bila nantinya pihak government bertanya? Tentu tidak bisa karena ada dua alasan. Pertama, internalized value. Hal ini sudah tertanam sejak dulu menjadi patokan hidup masyarakat lokal dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Khususnya ketika misalnya kita lihat budaya wisata hitam ini, free sex, drugs, dan lain sebagainya, itu pasti ada tendensi kenapa pada akhirnya dia nggak boleh dilakukan anyway. Terus kedua, tindak penolakan yang akan dilakukan oleh masyarakat konservatif ini cenderung nggak bisa diduga. Nggak bisa kita bilang mereka mungkin hari ini cuma bad wording doang ke wisata hitam, tapi besok mereka itu punya power untuk bawa massa untuk ngehancurin si gedung-gedung wisata hitam yang akhirnya nanti harus di-rebuild lagi dan lain sebagainya, yang kami tidak ingin hal itu terjadi. So, secara praktikal, kalaupun ini dilakukan, tadi sesuai yang sudah disinggung, di mana drugs, free sex, dan lain-lain, itu dia punya konsekuensinya sendiri, dan kita tidak bisa memberlakukan itu di iklim sosial Indonesia. Misalkan, tadi di-mention bahwa drugs itu akan, wisata hitam ini akan dilakukan. Ya udah, terima konsekuensi, misalnya kita memberlakukan drugs. Tapi pada akhirnya, ketika dia addict sama drugs atau free sex or anything lainnya, mereka bisa saja nge-harm masyarakat. Karena apa? Karena ya, karakteristik masyarakat di Indonesia dan tempat tinggalnya itu sangat berdekatan. Beda misalnya ketika kita bandingkan dengan negara-negara asal turis itu. Mungkin mereka punya karakteristik tersendiri atau memang meregulasi yang sedari dulu nilai-nilainya sudah open terhadap hal yang lebih modern seperti itu. Sementara di Indonesia, pihak pemerintah nantinya tidak bisa sama sekali menggampangkan, oh ini tinggal disosialisasikan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Hal ini tidak bisa, apalagi ketika nanti mereka kembali berargumen soal vulnerable actors. Hal itu akan tambah menyiksa si vulnerable actors itu sendiri, maka kami bangga untuk menolak mosi. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim opening oposisi. Mungkin hanya sebagai pengingat bahwa waktu berbicara adalah 7 menit 20 detik karena di atas waktu tersebut juga tidak akan dicatat lagi oleh DWJ. Untuk menutup kasus dari tim government, sedangkan pembicara terakhir dari tim pemerintah penutup. Tes, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oh, oke. Bentar. Oh, sorry. Apabila mau POI, silahkan mention di chat box saja, karena sinyal saya tidak begitu bagus untuk diinterupsi. Oke,
Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Hanya untuk membuat debat ini menjadi lebih jelas saja, di CG kita tidak menjanjikan benefit yang mana orang-orang ini akan mendapatkan pekerjaan, yang mana mereka bisa makan dan lain-lain. Kita tidak peduli dengan hal itu karena Tere telah mengatakan kepada Anda bahwa hal itu sangat uncertain. Banyak sekali eksternal faktor. Bagaimana kalau tiba-tiba externality menghampiri negara tersebut, lalu tiba-tiba orang-orang tersebut tidak bisa makan lagi dan lain-lain. Oleh karena itu, benefit yang kita tawarkan di CG bukanlah orang ini mendapatkan pekerjaan, tapi kami mengatakan bahwa di kedua belah pihak, terlepas Anda mau mengkampanyekan wisata hitam ini atau tidak, terlepas Anda mau melegalkan wisata ini atau tidak, wisata ini akan tetap ada karena beberapa alasan yang telah Tere katakan tadi. Oleh karena itu, yang mau kita lindungi adalah orang-orang yang sudah terlanjur terjebak dalam wisata ini, atau orang-orang yang memang tidak memiliki alternatif lain, yang memang sangat mau untuk bekerja dalam wisata ini, dan akhirnya akan menjadi lebih buruk di oposisi, karena mereka akan bekerja underground, tidak ada regulasi sama sekali, dan oleh karena itu argumentasi Tere tadi menjadi make sense karena orang ini akan terlukai oleh ketidakadanya regulasi dari pemerintah itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu ada beberapa klarifikasi yang ingin saya bicarakan kepada Anda. Yang pertama, satu-satunya attack yang datang dari CEO kepada kami adalah orang ini akan merasa diperbudak karena mereka tidak tulus dalam bekerja. Ketidaktulusan dalam bekerja tidak bisa menjadi parameter orang diperbudak, karena bahkan Anda juga tidak tulus bekerja dalam sebuah perusahaan misalnya. Anda juga terpaksa untuk mencari uang sebagai budak kapitalisme, kan? Oleh karena itu, kenapa kemudian orang ini akan lebih baik dalam CG adalah karena di sisi mereka, orang ini akan diperbudak karena tidak ada regulasi sama sekali. Orang ini tidak akan pernah bisa mendapatkan fair wages, gaji-gaji yang adil, atau perlindungan-perlindungan selama dia bekerja menjadi prostitusi. Misalnya, orang-orang ini akan diheres, orang-orang ini akan dilukai oleh konsumennya misalnya. Oleh karena itu, orang-orang ini sebenarnya akan lebih diperbudak di sisi closing opposition dan juga opening opposition. Namun yang kedua, ketika closing opposition menawarkan solusi seperti, ada investor sudah banyak, kita promosi juga sudah lebih murah, dan lain-lain. Pertama, investor itu hanya tersentralisir dalam beberapa daerah seperti Jawa saja, sedangkan daerah-daerah lainnya tertinggal. Yang kedua, promosi, mungkin benar promosi itu bisa dilakukan, namun Anda tidak bisa menjamin kalau setiap orang dalam negara tersebut bisa dipekerjakan dalam suatu pekerjaan pariwisata sehingga mereka mendapatkan uang misalnya, sehingga benefit tersebut juga tidak bisa secara universal diterapkan. Namun yang ketiga, terserah apakah ada sebenarnya alternatif atau tidak. Masalahnya masih ada orang yang mau join terhadap wisata ini secara underground, yang sudah terjebak dalam wisata ini, dan karena wisata ini instan mendapatkan uang dan imbalannya sangatlah besar daripada wisata-wisata yang legal ataupun wisata-wisata yang sudah ada. Oleh karena itu, orang-orang ini yang mau kita lindungi karena orang-orang inilah yang sangat vulnerable. Agar semakin mudah bagi Anda untuk mengadjudikasi perdebatan ini, parameter Anda harus mengadjudikasi perdebatan ini adalah, pertama, Anda harus menghitung argumen mana yang lebih bisa mengkhawatirkan atau menyelamatkan orang-orang yang paling vulnerable, dan yang kedua, argumen mana yang paling pasti dan tidak akan berubah terlepas adanya externality ataupun kondisi ekonomi. Artinya, opening opposition dan juga closing opposition argumennya tidak bisa dihitung, karena apabila satu-satunya attack yang mereka katakan adalah moral akan tercoreng dan lain-lain, hal tersebut tidaklah apa-apa, karena sebenarnya apa moral dan juga value yang kita bicarakan selama ini? Karena bahkan ketika Anda mengatakan moral value Indonesia adalah tentang alkohol, bahkan kita masih mengkonsumsi alkohol di Jakarta saja sangat mudah ditemukan. Yang kedua, value itu blurry dan multi-interpretatif. Yang ketiga, value itu selalu berubah-ubah. Misalnya saja sekarang kita menerima artis-artis luar negeri yang tidak terlalu sesuai dengan moral value kita untuk mendapatkan benefit dan lain-lain, sehingga apabila satu-satunya argumen di mereka adalah tentang moral value, hal tersebut tidaklah bisa membuat mereka menang di perdebatan kali ini. Ada dua hal yang ingin saya bicarakan mengapa CG harus menang dalam perdebatan kali ini. Pertama, mengapa kita sebenarnya akan melindungi orang-orang yang sangat rentan? Satu-satunya hal yang dibawakan oleh OO dan juga CEO sebenarnya sama saja adalah nantinya akan ada backlash dari orang konservatif dan lain-lain. Jonathan benar ketika mengatakan bahwa orang-orang ini sebenarnya akan pragmatis, namun tidak seperti dia yang hanya dismisif. Saya akan mengatakan mengapa meskipun orang-orang ini akan backlash, akan mengadakan chaos, sebenarnya tidak apa-apa. Beberapa alasan. Pertama, pemerintah bukanlah aktor yang lemah. Dia bisa memanage semua chaos yang akan terjadi. Misalnya saja dia menguasai TV,
TV, dia menguasai news, dia menguasai penyebaran informasi, dia juga memiliki buzzers dan lain-lain. Intinya, harm-harm yang akan terjadi akan sangat manageable. Kedua, orang-orang yang backlash seperti ini adalah orang-orang yang jumlahnya sangat sedikit, karena dalam suatu pandemi, orang-orang sangat pragmatis, oleh karena itu, karena jumlah mereka lebih sedikit, damage yang akan dilangsungkan juga akan semakin sedikit. Ketiga, kehilangan orang-orang konservatif bukanlah suatu harm, karena orang-orang ini tinggal di rural area, yang mana tidak terlalu ada ekspansi perusahaan atau ekspansi ekonomi dalam daerah-daerah tersebut. Oleh karena itu, kehilangan orang-orang ini sebenarnya tidak akan apa-apa bagi kondisi ekonomi kita. Yang paling penting adalah industri ini tanpa atau adanya kampanye ini, industri ini, wisata hitam ini akan tetap ada. Karena pertama, orang-orang yang mengelola industri ini sudah sangat pintar. Dari dulu, meskipun dilarang, industri ini sudah ada secara underground misalnya. Yang kedua, orang-orang ini powerful. Mereka memiliki resources untuk melobi, menutup-nutupi resources ini, menutup-nutupi wisata ini, dan lain-lain. Artinya, wisata hitam ini ada di kedua belah pihak. Inilah mengapa alasan kedua, mengapa benefit CG adalah yang paling penting. Karena apabila benefit dari semua branches adalah mengatakan bahwa ekonomi akan terselamatkan misalnya, hal tersebut sangatlah tidak pasti, karena bisa saja tiba-tiba ada krisis lain, atau bisa saja US sama China tiba-tiba perang dagang dan ekonominya kolaps dan lain-lain. Oleh karena itu, mengapa orang yang akan kita selamatkan adalah orang yang paling vulnerable? Pertama, karena orang yang sudah terlanjur terjebak di dalam wisata hitam ini adalah orang yang sangat powerless. Misalnya saja pekerja prostitusi, mereka tidak bisa keluar sama sekali dari pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, ketika mereka tidak menerima gaji yang fair, oleh karena itu ketika mereka menerima harassment secara seksual yang tidak sesuai dengan kontrak, ataupun mereka dibunuh, tidak ada alternatif sama sekali untuk menyelamatkan mereka. Kedua, tidak ada jaminan hukum sama sekali. Misalnya saja ketika Anda sudah melayani konsumen Anda, tapi Anda tidak mendapatkan gaji yang setara, Anda tidak bisa menuntut hal tersebut ke dalam hukum, karena ketika Anda menuntutnya, Anda sendiri yang akan dipenjarakan, karena di sisi mereka akan mengilegalkan hal ini di Dewan Juri yang terhormat. Ketiga, justru benar kata CEO bahwa akan ada orang-orang konservatif yang menyerang orang-orang yang ada dalam wisata hitam ini. Justru ini buruk di mereka, karena mengkonsiderasi bahwa wisata hitam ini akan tetap ada, berarti serangan dari orang-orang konservatif ada di kedua belah pihak. Setidaknya itu lebih baik di sisi kami, karena orang-orang ini yang tidak memiliki alternatif lain, yang sudah terlanjur terjebak, yang most likely adalah orang-orang yang miskin dan juga orang-orang yang tidak memiliki bantuan sama sekali, bisa melaporkan semua attack yang ada, semua serangan yang datang dari orang konservatif ke hukum. Dia bisa mendapatkan closure, dia bisa mendapatkan perlindungan. Di sisi mereka akan mengkriminalisasi orang-orang yang sebenarnya tidak memiliki alternatif, orang-orang yang sebenarnya seharusnya diselamatkan oleh pemerintah, namun pemerintah tidak bisa menyelamatkannya. Mereka harus menjustifikasi hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim Closing Government. Untuk menutup suara debatnya, saya persilakan pembicara kedua dari tim Closing Opposition. Oke, suara saya terdengar? Yep, terdengar. Oke, izinkan saya beri waktu beberapa detik untuk mempersiapkan yang perlu disiapin ya. Beberapa detik, oke? Ini timernya nanti dari ini ya, dari Zoom ya, bukan nggak harus sendiri kan ya? Oke, siap. Masya Allah. Oke, perdebatan akan ditutup dalam hitungan 3, 2, 1. Oh ya, terakhir sebelum mulai, maaf, interupsi langsung on mic aja karena biar lebih substantif debatnya. Oke, jadi akan segera dimulai dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya tim pemerintah tidak layak untuk dimenangkan sama sekali baik closing maupun opening, karena pada dasarnya mereka sama sekali tidak bisa menyentuh bagaimana mengapa wisata hitam ini signifikan di antara wisata-wisata lainnya dan jauh lebih kontributif terhadap pendapatan negara Indonesia. Yang kedua, dari sisi tim oposisi juga mereka tidak bisa menjelaskan secara praktikal mengapa pada akhirnya wisata hitam ini bisa mengancam kehidupan masyarakat dan bisa dijelaskan mengenai long term impact yang akan terjadi. Oke, sekarang kita akan mencoba menjelaskan memberikan beberapa bantahan-bantahan terhadap closing government. Yang pertama adalah asumsikan mereka terlanjur bekerja di wisata hitam.
Tapi hal yang harus Anda ketahui adalah tidak semudah itu membandingkan budak kapitalisme yang ada di kota-kota besar dengan yang ada di wilayah-wilayah rural. Ini kita berbicara soal kepercayaan pribadi, nilai moral, dan sebagainya. Ini kita bukan berbicara mengenai impian dan cita-cita yang pada akhirnya end up di corporate. Dengan kepercayaan yang tergerus, berarti artinya government akan egois dengan semangat menghapuskan budaya lokal, dan ini sendiri akan sangat-sangat bertentangan dengan status quo yang telah didirikan dari tim oposisi dari baik opening maupun closing. Lalu berikutnya, katanya konservatif ini tidak semuanya di wilayah rural. Perlu Anda ketahui dan sadarilah bahwasannya mengapa pada akhirnya pemilihan presiden bisa 2019 bisa menjadi friksi yang sangat besar. Karena apa? Karena mereka sangat-sangat konservatif dan menggaungkan narasi-narasi konservatif tersebut, sehingga apa? Anda tidak bisa menafikan bahwasannya konservatifisme itu tidak bisa bahwa konservatifisme merupakan sebuah faktor utama dan menjadi hal yang paling banyak di Indonesia. Oke, sekarang waktunya kami akan melakukan bantahan berikutnya ya pada itu, ketika mereka menyatakan kayak misalnya Kemensos itu pada akhirnya kayak ini kan mereka termarginalkan dan tidak bisa mencari pekerjaan yang lain, maka ini pentingnya ada gunanya Kementerian Sosial yang siap melakukan rehabilitasi dan memberdayakan mereka. Lalu pada berikutnya kami juga akan menjelaskan mengapa pada akhirnya mereka terus mengglorifikasi mengenai turis mancanegara, sedangkan karakterisasi dari turis ini sendiri kita tidak hanya berbicara mengenai siapa yang ada di luar negeri, tapi juga ada di dalam negeri. Kenapa kita tidak memberdayakan hal tersebut? Indonesia memiliki 250 juta penduduknya yang bisa kita jadikan sebuah segmentasi pasar tersendiri untuk mengembangkan industri pariwisatanya. Oke, sekarang kita akan melakukan recall. Mengapa pada akhirnya nilai tradisional dan konservatifisme alias konservatifisme ini tidak bisa dihapuskan begitu saja? Karena pertama, ini sifatnya internalized value, karena ini sudah tertanam sejak dulu menjadi patokan hidup masyarakat lokal yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, penolakan yang akan dilakukan oleh masyarakat konservatif cenderung tidak bisa diduga alias unexpected, karena mereka bisa hari ini mungkin kayak kami menerima mungkin pada waktu berikutnya mereka bisa saja melakukan penolakan tersebut ketika mereka sudah lewat pada masa titik-titik toleransinya, yang akhirnya berpengaruh pada secara makro di situs wisata itu sendiri, dan akhirnya mereka harus melakukan pembenaran dan pelindungan wisata-wisata tersebut, dan akhirnya ini menimbulkan cost yang lebih lanjut. Dan kami akan mencoba mengelaborasi dalam argumentasi penegas mengapa pada akhirnya kami layak memenangkan perdebatan ini, dan mengapa wisata hitam ini tidak layak untuk dimasukkan ke dalam kampanye pariwisata Indonesia. Oke, kita akan mengkarakterisasi wisata hitam itu. Oke, yang pertama, karakterisasi wisata hitam ini sudah jelas melanggar norma dan nilai budaya Indonesia. Tadi sudah dijelaskan berulang-ulang kali dari pihak oposisi, yang artinya ketika bertentangan, hal ini akan menimbulkan friksi atau gesekan sosial antara masyarakat lokal dengan turis-turis yang ada di sana. Akibatnya apa? Ekonomi pun akhirnya tidak bisa berjalan dengan lancar, yang akhirnya goals yang kita tekankan di sini adalah menaikkan revenue pemerintah Indonesia tanpa merusak nilai-nilai dan dampak buruk yang terjadi. Oke, kita akan jelaskan bagaimana pada akhirnya harm yang dimunculkan dari wisata hitam ini sendiri. Ketika kita berbicara harm, maka yang terjadi adalah pertama, ketika kita berbicara perjudian, ini bisa menyebabkan pencurian dan penipuan yang meningkat, karena pada dasarnya kegiatan-kegiatan ini sifatnya adiktif, dan pada akhirnya ketika mereka tidak memiliki uang dan mereka ingin melakukan kegiatan tersebut, mereka akan berusaha mencoba menghalalkan segala cara seperti mencuri dan menipu untuk mendapatkan uang dan berjudi kembali, dan ini menjadi sebuah kriminalitas. Lalu lanjut lagi prostitusi. Hal ini juga bisa menyebabkan pada dampak-dampak kesehatan secara makro seperti meningkatnya HIV/AIDS dan juga angka pelecehan seksual yang meningkat, karena orang akan melihat sepertinya kehidupan seksual ini dan prostitusi ini semakin dinormalkan. Lalu berikutnya alkohol juga, dengan akhirnya kita semakin menekankan bagaimana alkohol ini berdiri, pada akhirnya angka kekerasan pun meningkat, karena akhirnya emosi mereka tidak stabil. Lalu lanjut lagi bagaimana pada akhirnya karakterisasi pariwisata. Pariwisata adalah orang-orang yang mau ke pariwisata tersebut adalah sebuah hal yang tempat yang spesial, maka daripada itu ketika mereka bilang katanya, ya udah kita akan berusaha kondisionalkan seperti rumah mereka sendiri, ya sudah, berarti kalau gitu ini akan menjadi bumerang bagi tim mereka, karena pada dasarnya hal ini menjadi tidak eksklusif. Kayak mengapa akhirnya pariwisata ini harus dikunjungi, karena pariwisata inilah yang seharusnya menjadi sebuah ciri khas di setiap daerah. Dengan kondisi Indonesia yang heterogen dengan agama, budaya, dan kuliner yang beragam, ini malah justru menjadi industri kekuatan kita, bukan wisata hitam, karena Indonesia tidak identik dengan pornografi, kekerasan, maupun alkoholisme. Oke, lanjut lagi bagaimana pada akhirnya wisata hitam ini buruk
dan merugikan negara, karena ini akan mengancam keselamatan warga negara Indonesia dan mengancam internalized value yang dimiliki oleh masyarakat. Karena ketika wisata hitam ini dinormalisasi, hal ini akan menciptakan framing masyarakat bahwa oke, wisata hitam ini baik dan sah dilakukan, maka akhirnya ini akan terus akhirnya mereka sendiri akan melakukan hal tersebut, dan ini bertentangan dengan nilai-nilai dan status quo yang sedang berdiri, yaitu kita memiliki nilai-nilai value yang beragama. Oke, bagaimana pada akhirnya kampanye wisata Indonesia ini bisa difokuskan pada hal yang jauh lebih positif dengan wisata hitam? Kita akan menjelaskan pada bagaimana akhirnya kondisi-kondisi banyaknya wisata-wisata alam dan kuliner dan apapun itu bisa jauh lebih memberikan devisa yang jauh lebih besar ketimbang wisata hitam yang sedari awal masih belum cukup signifikan untuk berdiri. Ya, yang pertama kita juga perlu untuk melindungi orang-orang yang vulnerable. Orang yang vulnerable itu bukan berarti solusinya untuk melegalkan wisata hitam. Ini yang perlu dicatat. Yang kedua, walaupun nggak ada wisata hitam, aturan untuk melindungi masyarakat terhadap kegiatan kriminal ini juga sudah ada aturannya. Jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal tersebut. Lalu akhirnya berikutnya, bagaimana pada akhirnya mekanisme kami ini akan berjalan. Pertama, ketika akhirnya kita melakukan konservasi dari wisata-wisata ini, akhirnya kita bisa mengundang influencer ini untuk datang, dan pada akhirnya untuk datang dan mempromosikan tersebut, sehingga apa, masyarakat atau misalnya turis domestik dan mancanegara ini bisa datang, dan pada akhirnya pendapatan negara pun bisa terrecover dan memiliki return yang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik. Dan hal inilah parameter yang tidak mampu dijelaskan oleh tim pemerintah sama sekali, bagaimana pada akhirnya wisata hitam ini bisa memiliki return yang jauh lebih cepat dan jauh lebih visible untuk mendapatkan recovery ekonomi negara. Hal ini mereka tidak bisa jelaskan. Oke, mari kita masuk dalam comparison wisata hitam dengan wisata-wisata lainnya. Dari tim Pro akan menyatakan bagaimana pada akhirnya tim Pro ini akan worst case-nya adalah bagaimana akhirnya keselamatan warga negara ini terancam, tapi pada dasarnya ini juga akhirnya mengancam citra Indonesia yang kontradiktif yang dengan budaya-budaya yang kaya. Oke, di sisi kami, oke, mereka akan bilang kayak oke, artinya ini tidak cukup signifikan dong hadiah hadiah pendapatannya. Tapi kita perlu menekankan, kita harus mempertahankan citra terlebih dahulu sebelum kita menegaskan dan engage dari wisata-wisata lainnya. Maka daripada itu kami memiliki hal yang jauh memiliki long term impact yang lebih jelas, maka itu kami layak memenangkan Socrating Debate 2021. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim kosong oposisi untuk konfidensitasnya. Dengan demikian berakhirnya sudah babak final. Terima kasih semua untuk sudah menjalani perdebatan dari awal sampai akhir. Apresiasi buat kalian sudah bisa sampai sini. Dan ya, mungkin berikutnya Dewan Juri akan melakukan konferensi. Aku kembalikan ke bagian acara. Terima kasih.